Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Nah, di sini saya akan menampilkan video presentasi mengenai ulangan tengah semester yang telah saya buat. Sebelum dari itu, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Anak Gwesi Sukmadewi, absen 1 dari lomba 18 teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, selanjutnya lupakan videonya. Nah, teknologi baru saat ini telah mendorong peningkatan penggunaan perangkat digital dalam proses pembelajaran dengan dampak yang sangat terlihat pada sekolah, kegiatan belajar, serta pembelajaran yang terjadi. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, teknologi sangat membantu guru serta peserta didik agar tetap dapat terhubung, di mana memungkinkan mereka berinteraksi melalui Learning Management System atau LMS, atau aplikasi seperti Google Classroom yang memberikan fleksibilitas belajar tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, saat pandemi COVID-19 kemarin yang melanda Indonesia, hampir seluruh sekolah di Indonesia ditutup. Interaksi langsung dalam pembelajaran yang berdampak pada penurunan tingkat pengetahuan peserta didik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pembelajaran daring ditetapkan sebagai solusi untuk menjaga dan meningkatkan pengetahuan peserta didik. Teknologi kini memainkan peran penting, diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan akses, kualitas, dan keadilan di bidang pendidikan. Nah, di mana guru dan siswa juga dapat memanfaatkan berbagai platform online dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, guru juga bisa menggunakan teknologi untuk mencari sumber belajar yang berbasis digital, kemudian mengembangkannya menjadi materi yang menarik dan memotivasi peserta didik. Nah, di era digital ini, peran guru berubah menjadi fasilitator yang bebas merancang mendesain pembelajaran yang akan diterapkan baik secara fisik maupun secara virtual. Dalam dunia pendidikan, teknologi telah membawa perubahan yang signifikan yang sangat mempengaruhi cara guru untuk mengajar serta peserta didik untuk belajar. Salah satu perubahan terbesar adalah pergeseran dari pelajaran tatap muka menjadi pembelajaran daring yang semakin berkembang, terutama setelah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia kemarin. Nah, penggunaan platform online atau berbasis digital seperti Google Classroom, Zoom, ataupun Microsoft Teams juga memungkinkan pembelajaran tetap berlangsung meskipun ada pertemuan fisik atau pembelajaran tatap muka. Nah, selain itu, teknologi juga memungkinkan guru untuk mengakses berbagai sumber belajar online yang lebih bervariasi seperti video tutorial, modul interaktif, dan alat pembelajaran yang berbasis kecerdasan buatan yang sangat membantu menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, di mana perubahan lainnya adalah meningkatnya penggunaan teknologi untuk evaluasi dan umpan balik. Nah, aplikasi seperti Google Form, Kahoot, Quizzes maupun website yang lainnya juga memungkinkan guru untuk memberikan kuis interaktif, mengumpulkan tugas, serta memberikan penilaian secara lebih efisien dan lebih cepat. Nah, untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, guru perlu mengembangkan keterampilan digital seperti menguasai berbagai platform pembelajaran, membuat materi ajar yang berbasis digital yang menarik, serta memanfaatkan alat evaluasi berbasis teknologi. Selain itu, guru juga harus tetap belajar untuk mengembangkan keterampilan mengelola kelas secara virtual dan memberikan umpan balik secara konstruktif
melalui media digital. Nah, karena keterampilan interpersonal dan dukungan emosional tetap diperlukan meskipun adanya perubahan teknologi. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu keterampilan skill yang harus dimiliki oleh seseorang di kehidupan abad 21, yaitu yang pertama adalah critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemampuan ini harus dimiliki oleh seseorang pada saat ini untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam memahami suatu permasalahan dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengaitkan berbagai informasi satu ke informasi lainnya, sehingga dapat memicu munculnya perspektif serta penemuan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Nah, yang kedua ada creativity atau kreativitas, merupakan kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, yang mana dapat memberikan suatu ide baru dan berani menyampaikan ide-ide serta solusi agar meningkatkan kreativitas yang ada untuk membaharukan atau memberikan hal yang baru untuk kehidupan di masa ini. Nah, yang ketiga ada communication atau komunikasi. Nah, keterampilan ini sangat diperlukan oleh semua orang karena dengan adanya keterampilan ini seseorang akan bisa menyampaikan pendapat dengan lebih jelas, persuasif, baik, verbal maupun tertulis. Dengan keterampilan ini, kepercayaan diri seseorang untuk berbicara dengan orang lain akan memberikan nilai tambahan dan memotivasi orang lain juga. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu collaboration, yaitu kerjasama, di mana keterampilan ini juga penting agar dapat bekerjasama dengan rekan kerja tanpa adanya permasalahan. Keterampilan ini dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi yang lancar dan kerjasama yang efektif, serta penggunaan teknologi dan sosial media yang lugas akan menciptakan lingkungan kerja yang sangat menjangkau hal-hal dan informasi yang lebih luas. Nah, baik, untuk pertanyaan yang keempat, adopsi teknologi adalah proses penerapan teknologi, terutama teknologi digital. Nah, melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan emergensi atau muncul, di mana sekolah mulai mengenalkan komputer dalam jumlah terbatas, dan para guru mulai mengeksplorasi penggunaan untuk manajemen sekolah dan pengajaran dasar. Nah, yang kedua ada upgrading atau menerapkan, di mana sekolah menambah peralatan teknologi informasi dan komunikasi, dan guru mulai mengintegrasikan TIK dalam kurikulum serta menggunakan perangkat lunak khusus untuk penggunaan pembelajaran yang lebih variatif. Nah, yang ketiga ada e-fungsi atau menanamkan. TIK sudah menjadi bagian dari seluruh kurikulum dengan setiap kelas, kantor, dan perpustakaan terkoneksi internet. Nah, memperkuat pengelolaan dan pembelajaran. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada transforming atau transformasi, di mana guru sudah mulai percaya dengan menggunakan TIK dalam pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, di mana dapat memperkaya pengalaman belajar. Nah, di Indonesia proses teknologi sudah mulai berjalan sesuai dengan tahapan tersebut. Meskipun ada kendala dalam pemahaman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pembiayaan dan pemeliharaan perangkat. Nah, literasi digital yang lebih luas diperlukan agar semua pihak dapat mendukung tahapan ini secara efektif. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan yang kelima, di mana pembelajaran yang tepat di era digital harus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, interaktif, dan relevan. Nah, penggunaan platform digital seperti Google Classroom ataupun Microsoft Teams juga memungkinkan peserta didik mengakses materi kapanpun, di mana saja, baik secara mandiri maupun dalam sesi kelas virtual. Nah, selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran terpersonalisasi, di mana aplikasi adaptif dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik. Kolaborasi antar peserta didik juga didorong melalui aplikasi seperti Google Docs
ataupun forum diskusi online lainnya yang memungkinkan kerjasama meskipun dilakukan secara jarak jauh. Nah, pembelajaran berbasis masalah juga dapat diterapkan, di mana peserta didik memecahkan masalah dunia nyata dengan bantuan teknologi, meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran praktis. Selanjutnya itu penilaian terhadap proses pembelajaran. Nah, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti penilaian formatif, dapat dilakukan melalui kuis atau tes online untuk memberikan umpan balik langsung. Selain itu, penilaian proyek yang melibatkan pembuatan video maupun presentasi dapat menilai aplikasi pengetahuan mereka, sementara penilaian otentik yang berfokus pada kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata seperti membuat blog atau podcast. Portofolio digital juga bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas dan proyek dalam bentuk digital, memungkinkan penilaian yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian pembelajaran dan penilaian di era digital harus mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan fleksibilitas, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan praktis peserta didik. Nah, sekian merupakan video yang telah saya buat. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye.